warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Korea Rizky. Saya Faiza Kaisa sebagai anggota. Saya Maisa Nurmata sebagai anggota. Saya Devon Algar sebagai anggota. Saya Syafiqah Fitri, saya sebagai anggota. Muhammad Farhan. Fungsi sosiologi sebagai penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Kegiatan penelitian dalam sosiologi biasanya mengkaji berbagai hal yang ada di masyarakat. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian yang baik. Fungsi sosial dalam penelitian sosial. 1. Untuk mempertimbangkan berbagai hal gejala sosial yang timbul di masyarakat. 2. Untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. 3. Untuk memberi semangat, hati-hati dan selalu berpikir dalam masyarakat. 4. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai macam lainnya di dalam masyarakat. Mulai. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pelaksanaan perlu diadakan tentang sosial dan perubahan sosial. Ada pencahayaan yang mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan pembangunan yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. 3. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini, dilakukan analisis dampak sosial pembangunan keberhasilan pembangunan yang dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga dapat didefinisikan terjadinya kekurangan dan kemunduran melalui evaluasi. Dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Masalah merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Alasan disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. Maka itu, masalah sosial harus ada pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di masyarakat. Metode pemecahan masalah sosial ada 3. 1. Metode antisipatif. Tindakannya sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. 2. Metode represif. Tindakan agar memenjara pelaku pelanggaran. 3. Metode restitutif. Tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum. Fungsi sosiologi di dalam keluarga. A. Fungsi biologis atau reproduksi. Setiap manusia memiliki hasrat seksual, dan keluarga adalah sarana yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan itu.
Artinya, melalui lembaga yang disebut dengan perkawinan, manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara khusus agar manusia tidak melakukan pemenuhan kebutuhan seks seperti binatang. Pemenuhan kebutuhan biologis manusia berkaitan erat juga dengan masalah keturunan. Dengan demikian, keluarga juga berfungsi sebagai sarana reproduksi atau sarana untuk melanjutkan keturunan. B. Fungsi protektif atau perlindungan. Salah satu alasan seseorang memasuki dunia perkawinan adalah agar dirinya mendapat perlindungan yang memadai. Perlindungan yang dimaksud bukan semata-mata dalam arti pelindungan fisik, tetapi lebih jauh adalah keterjaminan ketenangan, baik jasmani maupun rohani. Fungsi perlindungan juga memberi arti setiap anggota keluarga akan saling menjaga demi ketenangan dan kedamaian kehidupan dalam rumah tangga. Perlindungan berlaku untuk semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak-anak, ataupun orang lain yang ada di dalam seperti kakek dan nenek. C. Fungsi ekonomi. Dalam keluarga, fungsi ekonomi memegang peranan sangat penting. Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus dapat saling bekerja sama agar terjadi keseimbangan pemenuhan kebutuhan hidup dan kondisi dan ekonomi keluarga. Berjalannya fungsi ekonomi bukan hanya untuk menjamin dan jasa, melainkan lebih jauh dari itu adalah menjamin solidaritas, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab. Kepala keluarga harus dapat mengendalikan fungsi ekonomi secara baik dengan sistem manajemen yang baik juga. Dalam berbelanja skala prioritas, apalagi jika kondisi ekonomi dalam keadaan pas-pasan. D. Fungsi edukasi. Fungsi edukasi atau pendidikan merupakan perwujudan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Namun demikian, sebenarnya pendidikan yang dimaksud bukan semata-mata melainkan untuk semua anggota keluarga. Hanya porsi yang ditujukan untuk anak jauh lebih besar. Peranan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluargaan akan memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan anaknya di kemudian hari. Fungsi sosialisasi dalam keluarga dilaksanakan karena orang tua menjaga nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat supaya anak sehingga norma sudah memiliki bekal pengetahuan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak. Fungsi sosialisasi fungsi untuk mengajarkan kepada setiap anggota dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana bersikap menghadapi perbedaan fungsi afeksional atau perasaan. Setiap anak menginginkan situasi dalam keluarga yang harmonis karena bukan suasana itu untuk menunjang perkembangan kepribadian. Sentuhan kasih sayang orang tua dan sangat besar artinya bagi perkembangan keluarga. Kehangatan yang diciptakan dalam keluarga menjadi dambaan setiap anggota keluarga. Jika fungsi ini berjalan dengan baik, maka perkembangan anak juga akan baik. Baik ayah ataupun ibu sudah seharusnya menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya agar anak tidak mengalami perhambatan atau gangguan psikologi yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak nyaman dan dalam keluarga.
Di suatu pagi yang indah, ada 2 orang siswa dan siswi SMA yang sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Lalu, Maisa pun mengajak Farhan untuk kuliah bersamanya. Kita kuliah bareng yuk. Maaf Maisa, aku gak bisa terima ajakan kamu. Aku mau langsung kerja supaya aku bisa punya penghasilan sendiri dan nggak tergantung sama orang tuaku. Tibalah saatnya di hari wisudanya Maisa. Farhan sebagai cowok yang royal dan gentle, ia memberi hadiah dan buket bunga untuk kekasihnya tercinta. Aku mau ngomong nih Maisa sama kamu. Ngomong apaan? Aku mau hubungan kita lanjut ke jenjang yang lebih serius. Will you marry me? Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku. 14 tahun kemudian, mereka mempunyai 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik dan mempunyai jarak usia 2 tahun, yang bernama Faiza dan Syahida. Bunda, Faiza izin pergi ya. Hati-hati ya. Ya. Jangan lupa masker. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Bunda. Dadah. Hati-hati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Udah pulang. Iya Bunda. Bun, rencananya sekolah kakak mau ngadain acara perpisahan kelas 9 angkatan kakak. Kata teman kakak, rencananya acara perpisahan itu mau diadain di hotel bintang 5 Bun. Dan kakak dengar-dengar dari teman kakak, uang perpisahannya itu kisaran 500.000 Bun. Hah? Ya udah, nanti Bunda bicarain lagi ya sama ayah. Oke Bunda. Kakak mau mandi dulu ya Bunda. Ya udah, sana bersih-bersih. Ya Bunda. Bunda pun membicarakan hal tersebut kepada ayah Faiza. Assalamualaikum. Ayah pulang. Udah pulang. Ya. Tadi kakak ngomong sama Bunda. Di sekolahnya mau ngadain acara perpisahan kakak. Kisaran jumlahnya itu 500 ribuan. Ya udah Bun, nanti ayah usahain buat cari uangnya. Oke. Kemudian ayahnya pun mulai mencari pinjaman kepada temannya yang bernama Daifullah. Dan biar silaturahmi gak putus, bolehkah minjam 500? Minjam yang kemarin aja belum dibalikin, udah minjam lagi. Iya nih, soalnya untuk acara perpisahan anakku. Gak, bayar dulu yang kemarin, baru minjam lagi. Fungsi ekonomi dalam keluarga. Fungsi ekonomi memegang peranan sangat penting. Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus dapat saling bekerja sama agar terjadi keseimbangan pemenuhan kebutuhan hidup dengan kondisi real ekonomi keluarga. Perjalanan fungsi ekonomi bukan hanya untuk menjamin adanya ketersediaan barang dan jasa, melainkan lebih jauh dari itu adalah menjalin solidaritas, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga. Harus dapat mengendalikan fungsi ekonomi secara baik. Dengan sistem manajemen yang baik juga, dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari perlu skala prioritas, apalagi jika kondisi ekonomi dengan keadaan pas-pasan. Sehari sebelum perpisahan Faiza, di malam itu Faiza merasa kesulitan untuk menyetrika bajunya yang akan dipakainya pada saat perpisahan tiba. Bunda, gimana ya caranya nyetrika baju? Faiza nggak ngerti caranya gimana Bun. Yaudah, sini aku aja. Gimana dulu?
caranya. Oh gitu ya Bun. Makasih ya Bunda udah ngajarin Faizal cara nyanyi trika. Iya, sama-sama. Oke Bunda. Edukasi atau pendidikan merupakan perwujudan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Namun demikian, sebenarnya pendidikan yang dimaksud bukan semata-mata ditunjukkan untuk sang anak, melainkan untuk semua anggota keluarga. Hanya porsi yang ditunjukkan untuk anak jauh lebih besar. Karena orang tua dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga akan mempengaruhi yang besar terhadap kehidupan anaknya di kemudian hari. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali memperoleh pendidikan informal yang merupakan dasar dari pendidikan lainnya. Dalam pendidikan keluarga pula, anak diberi bekal berbagai macam keterampilan dari yang sederhana sampai ke tingkat yang tinggi sebagai bekal anak di kemudian hari. Fungsi sosialisasi dalam keluarga dilaksanakan untuk mempersiapkan anak-anak hidup di tengah masyarakat. Orang tua mengajarkan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat supaya anak-anak mengerti sehingga ketika berbaur di luar rumah sudah memiliki bekal berpengetahuan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak. Fungsi sosialisasi juga berfungsi untuk mengajarkan kepada setiap anggota keluarga akan adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana bersikap menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Fungsi afeksional atau perasaan. Setiap anak menginginkan situasi dalam keluarga yang harmonis, karena anak sangat membutuhkan suasana itu untuk menunjang perkembangan si anak. Kesentuhan kasih sayang yang cukup dari orang tua sangat besar bagi penunjang perkembangan jiwa anak. Kehangatan yang diciptakan dalam keluarga menjadi dambaan setiap anggota keluarga. Jika fungsi ini berjalan dengan baik, maka perkembangan anak juga akan berjalan dengan baik. Baik ayah atau ibu juga seharusnya menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya, agar anak tidak mengalami hambatan atau gangguan psikologis yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak diinginkan. Fungsi religius. Keluarga harus mampu membawa anggotanya kepada kehidupan keagamaan. Sebelum menuntut seorang anak, orang tua terlebih dahulu harus memiliki sikap teladan keagamaan dalam keluarga itu. Pembinaan kehidupan beragama sendiri mungkin sangat baik, sebab dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mengenal macam-macam norma yang berlaku. Jika orang tua merasa dan menyadari bahwa dirinya tidak cukup memadai untuk memberi bekal religius, maka mereka bisa memanggil guru privat ke rumah atau memberi kesempatan kepada sang anak untuk mengikuti pendidikan religius di luar rumah. Fungsi rekreatif keluarga bukan berarti setiap saat harus berjalan-jalan atau berekreatif keluar kota. Adapun yang dimaksud dengan fungsi rekreatif adalah keluarga harus dapat menciptakan situasi yang nyaman dan tenang sehingga membuat setiap anggota keluarga merasa betah tinggal di rumah. Hal ini dapat terwujud jika masing-masing anggota keluarga dapat menciptakan situasi yang hangat, akrab, dan ramah sehingga dapat mengurangi ketegangan dan stres. Fungsi rekreatif dapat menumbuhkan perasaan saling menghormati, menyayangi, dan saling pengertian di antara para anggotanya. Ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga bercengkrama. Kita kumpul.
Bagaimana para saksi? Sa Ini tahu Kita mau siapa yang terjadi? Dua metode represi.